Hello everybody. I would like to look with you at a point. Halo semuanya. Saya ingin membahas poin yang disampaikan oleh Dr. Jen Olberg di saluran ini beberapa bulan yang lalu, yang dia sebut sebagai kriminalitas inheren NATO. Atau mari kita katakan cara yang cukup luar biasa di mana NATO saat ini melanggar piagamnya sendiri. Ini adalah masalah yang signifikan, dan saya percaya hal ini harus lebih dipahami. Jika kita melihat Traktat Atlantik Utara, dokumen ini seharusnya dibaca dan dipelajari oleh banyak orang untuk memahami mengapa sebagian besar dunia sebenarnya memiliki masalah dengan NATO saat ini. Terutama ketika orang berargumen bahwa NATO adalah organisasi murni untuk pertahanan diri dan tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Organisasi ini ada untuk melindungi orang. Mari kita lihat piagam tersebut dan kemudian memeriksa realitas dari apa yang diklaim NATO lakukan saat ini. NATO itself is saying of what it does today. So the North Atlantic Treaty is an old one, you know. Jadi, Perjanjian Atlantik Utara adalah perjanjian lama. Itu dibuat pada tahun 1949. Saat itulah, upacara penandatanganan besar terjadi di Washington, D.C. Artikel yang paling penting untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan NATO sebenarnya ada dalam artikel 1 hingga 7. Mari kita baca itu sejenak, dan kemudian lihat bagaimana NATO saat ini memenuhi hal tersebut. Artikel 1 sebenarnya dirumuskan dengan cara yang mendefinisikan NATO sebagai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artikel 1 berbunyi, para pihak berjanji, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menyelesaikan setiap sengketa internasional yang mungkin melibatkan mereka dengan cara damai, sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam, dan untuk menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, NATO sebenarnya tidak seharusnya mengancam penggunaan kekuatan terhadap negara ketiga dalam hubungan internasional mereka. Dan sekali lagi, bukan hanya NATO sebagai organisasi. Negara-negara anggotanya sendiri yang mengikat diri mereka pada janji bahwa mereka akan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, yang berarti penolakan penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan. Jadi pasal 1 sebenarnya adalah pengaturan dasar NATO yang sangat damai. Kemudian pasal 2 menyatakan bahwa para pihak akan berkontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut hubungan internasional yang damai dan bersahabat dengan memperkuat lembaga-lembaga bebas mereka, dengan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar lembaga-lembaga ini, dan dengan mempromosikan kondisi, stabilitas, dan kesejahteraan. Mereka akan berusaha menghilangkan konflik dalam kebijakan ekonomi internasional mereka dan akan mendorong kolaborasi ekonomi antara mereka. Saya bisa langsung menyetujui pasal 1 dan pasal 2 dari Piagam NATO. Ini adalah prinsip-prinsip yang dirancang secara umum dan dimaksudkan untuk mendorong interaksi damai, tidak hanya di antara anggota NATO, tetapi juga negara anggota NATO dan kekuatan luar. Ini semua tentang pengembangan hubungan internasional yang damai. Kemudian, datanglah pasal-pasal yang lebih bermasalah. Jadi mari kita baca pasal 3. Untuk lebih efektif mencapai tujuan perjanjian ini, para pihak secara terpisah dan bersama-sama, melalui bantuan diri yang berkelanjutan dan efektif, serta bantuan timbal balik, akan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas individu dan kolektif mereka untuk menahan serangan bersenjata. Sangat menarik bahwa artikel ini tidak dibingkai sebagai kami akan menyumbang 2% dari PDB kami untuk angkatan bersenjata kami. Sama sekali tidak. Artikel ini bahkan tidak membicarakan angkatan bersenjata. Pasal 3 hanya menyatakan bahwa setiap negara anggota akan berkontribusi pada kapasitas untuk menahan serangan bersenjata. Tidak disebutkan bahwa kapasitas untuk menahan ini harus bersifat militer. Itulah yang terjadi pada tahun 1949. Dan kemudian Anda melihat, jika Anda mendengarkan diskusi saat ini tentang negara anggota yang harus membayar dan sebagainya, betapa lebih termiliterisasi wacana saat ini dibandingkan dengan awal Perang Dingin. Pasal MAT adalah yang sangat penting. Article 4 is a very important one.
Ini adalah satu kalimat yang menyatakan bahwa pihak-pihak akan berkonsultasi bersama kapanpun, menurut pendapat salah satu dari mereka. Integritas teritorial, kemerdekaan politik, atau keamanan salah satu pihak terancam. Artikel ini adalah yang dapat dipanggil oleh negara anggota ketika mereka ingin mengadakan pertemuan seluruh kolektif NATO karena mereka merasa terancam karena serangan terjadi, atau mereka merasa bahwa serangan terhadap mereka telah terjadi. Dan kemudian, mereka ingin memobilisasi seluruh NATO. Jadi jika seseorang berbicara tentang mengaktifkan pasal 4, itulah yang mereka maksud. Pertemuan semua pihak. Dan kemudian tentu saja pasal 5 yang penting, yang sering disalahpahami. Orang-orang berbicara tentang pasal 5 seolah-olah itu adalah jaminan otomatis bahwa semua negara akan berperang dengan agresor potensial. Tetapi bacalah dalam bentuk aslinya, dan Anda akan melihat bahwa itu tidak demikian. Mari kita baca pasal 5. Para pihak sepakat bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Dan oleh karena itu, mereka sepakat bahwa jika serangan bersenjata tersebut terjadi, masing-masing dari mereka, dalam pelaksanaan hak pertahanan diri individu atau kolektif, yang diakui oleh pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan membantu pihak atau pihak-pihak yang diserang dengan segera mengambil tindakan, baik secara individu maupun bersama dengan pihak-pihak lain. Tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata untuk memulihkan dan menjaga keamanan kawasan Atlantik Utara. Hal penting di sini dalam bagian ini adalah bahwa setiap pihak akan mengambil tindakan yang dianggap perlu, termasuk tindakan militer. Tidak harus tindakan militer, bukan? Tidak ada dalam pasal 5 yang mengatakan bahwa negara anggota harus secara otomatis memberikan bantuan militer kepada pihak yang diserang. Pasal tersebut mengatakan bahwa mereka dapat melakukannya jika mereka memilih untuk melakukannya, tetapi mereka tidak harus melakukannya. Itulah sebabnya seluruh pembicaraan tentang pasal 5 sebagai jaminan keamanan otomatis sebenarnya tidak masuk akal. Itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam piagam ini. Ini dapat digunakan sebagai pembenaran untuk pertahanan diri kolektif, tetapi bukan bagian yang diperlukan. Paragraf kedua kemudian menyatakan bahwa setiap serangan bersenjata semacam itu dan semua tindakan yang diambil sebagai akibatnya harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Langkah-langkah tersebut akan dihentikan ketika Dewan Keamanan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan dan menjaga perdamaian serta keamanan internasional. Sekali lagi, Piagam NATO menegaskan bahwa NATO bukanlah pengganti PBB. Itu hanya dimaksudkan sebagai klub tambahan untuk PBB. Dan sebenarnya Dewan Keamanan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah ketika kekuatan harus digunakan di ranah internasional. Jadi, Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan di seluruh dunia yang memiliki kedudukan hukum internasional untuk memberikan mandat tindakan militer. NATO tidak. NATO hanya dapat membantu dengan pertahanan diri kolektif anggota NATO. Itu saja. Dan itulah yang diakui oleh perjanjian di sini. Dan kemudian salah satu hal yang sangat mengganggu saya adalah ketika NATO mendefinisikan ulang dirinya sendiri dan memperluas cakupan intervensinya dengan hanya mendefinisikan ulang kemana ia bisa pergi. Karena pasal 6 sebenarnya menyatakan dengan sangat jelas apa itu wilayah NATO di bagian dunia, mana NATO bisa aktif, dan di luar, mana ia tidak boleh pergi. Karena sudah didefinisikan dengan sangat jelas. Jadi mari kita baca lagi di mana NATO seharusnya bertindak dan aktif. Untuk tujuan pasal 5, serangan bersenjata terhadap satu atau lebih pihak dianggap termasuk serangan bersenjata terhadap wilayah salah satu pihak di Eropa atau Amerika Utara pada Departemen Aljazair di Prancis, yang, omong-omong, adalah salah satu peninggalan kolonial. Karena pada tahun 49, Aljazair adalah bagian dari Prancis, bukan?
colonial state that Ini karena Prancis adalah negara kolonial, dari mana Aljazair harus berperang sangat berdarah untuk akhirnya menyingkirkan Prancis. Namun pada tahun 49, Aljazair secara eksplisit dimasukkan dalam Piagam Atlantik Utara. Namun kemudian dilanjutkan, di wilayah Turki, atau di pulau-pulau di bawah yurisdiksi salah satu pihak di wilayah Atlantik Utara, di utara Tropic of Cancer. Apa itu Tropic of Cancer? Tropic of Cancer adalah garis ini di sini. Ihnade tpayangam umal githa. Satis the twithoran hemteris minimpul cement brihats. in a 90-degree at a 90-degree angle, right? It's not the equator. This is not the equator. This is the far above. Ini bukan khatulistiwa. Ini bukan khatulistiwa. Ini jauh di atas khatulistiwa. Jadi, apapun yang berada di utara sini, di wilayah Atlantik, kepemilikan apapun dari kekuatan Eropa, disinilah sebenarnya wilayah aliansi NATO berada. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang merancang Piagam Perjanjian Atlantik Utara sangat menyadari bahwa Eropa masih memiliki kepemilikan signifikan di luar wilayah ini. Misalnya Inggris masih memiliki Kepulauan Falkland di depan Argentina. Dan Kepulauan Falkland secara eksplisit tidak dicakup oleh Perjanjian Atlantik Utara. Begitu pula kepemilikan Prancis di Karibia atau kepemilikan Prancis di Amerika Selatan. Semua sisa-sisa kolonial ini secara resmi tidak dicakup oleh organisasi perjanjian tersebut. Hanya yang berada di atas garis ini, di sekitar Atlantik Utara, yang secara eksplisit dicakup. Itulah yang dijamin oleh perjanjian ini. Kemudian poin kedua adalah bahwa ini juga berlaku untuk pasukan, kapal, atau pesawat dari salah satu pihak ketika berada di atau di atas wilayah ini, atau area lain di Eropa, di mana pasukan pendudukan dari salah satu pihak ditempatkan pada tanggal ketika perjanjian mulai berlaku, baik di Laut Mediterania atau area Atlantik Utara, di utara Tropic of Cancer. Jadi sekali lagi, kapal dan sebagainya, dari negara anggota yang berada di atas garis ini dicakup, tetapi tidak ketika mereka berada di luar garis ini. Di bawah garis ini, mereka sebenarnya lagi dicakup oleh perjanjian. Dan alasan mengapa dokumen tersebut berbicara tentang pasukan pendudukan adalah karena tentu saja pada saat tahun 49 ketika ini ditandatangani, AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet memiliki pasukan pendudukan di banyak bagian Eropa. Eropa Timur, di mana mereka menduduki, misalnya Jerman, bukan? Dan bekas wilayah Nazi yang kalah, dan bagian Eropa yang kemudian dibebaskan, seperti yang disebutkan hari ini. Namun, pasukan pendudukan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk melanggar NATO. Mereka dimaksudkan untuk dicakup oleh perjanjian NATO. Jadi itulah, ini adalah wilayahnya. Dan sangat penting untuk memahami pasal 6 hingga saat ini masih berlaku. Saya menunjukkan ini langsung dari halaman utama NATO, North Atlantic Treaty Organization. Directly from the NATO North Atlantic Treaty Organization homepage. This is on their own homepage. This is what they are saying. Ini ada di halaman utama yang memeriksa sendiri. Yang terkatakan. Ini adalah dokumen pas 19. Ini adalah piagam kami. Ini adalah konstitusi kami. Ini adalah hukum tanah NATO. Dan mereka khas setuju sebenarnya. Perjanjian ini tidak mempengaruhi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mempengaruhi dengan cara apapun hak dan kewajiban berdasarkan pihak-pihak yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tanggung jawab utama Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Jadi sekali lagi, piagam memastikan menetapkan bahwa ia sendiri tunduk pada PBB dan tidak dapat menggantikan PBB dalam bentuk apapun dan tidak boleh berdagangan dengan PBB. Jadi sangat signifikan. Dan alasan mengapa saya menunjukkan hal ini, dan juga mengapa saya menunjukkan bahwa ini ada di halaman utama NATO sendiri, adalah karena NATO saat ini adalah entitas yang benar-benar berbeda. NATO saat ini dengan bangga menyatakan bahwa mereka beroperasi di wilayah di luar batasan ini. Operasi dan misi, baik yang lalu maupun yang sekarang, ada di halaman utama yang sama. Organisasi ini berbicara tentang apa yang mereka lakukan saat ini, dan saya merasa ini sangat menarik. Sekarang, mereka sedang melakukan diri organisasi pencegahan dan manajemen krisis. NATO adalah lagi anak organisasi peduli kolektif. Inilah organisasi pencegahan dan manajemen. It's a prevention and management organization,
Dan itu bukan hanya mencegah dan mengelola krisis di wilayahnya dan di tempat-tempat yang didefinisikan oleh Piagam bahwa seharusnya bekerja. Mereka terlibat dalam operasi dan misi di seluruh dunia. Hal ini sebenarnya tertulis di halaman utama mereka. Jadi di satu sisi, Anda memiliki artikel dalam Piagam Dasar mereka yang dengan jelas menguraikan di mana mereka beroperasi, bukan? Area mana yang dicakup oleh perjanjian. Dan kemudian, di halaman berikutnya, Anda memiliki pemahaman TO saat ini, di mana dikatakan, kami beroperasi di seluruh dunia. Kami mengelola dan mencegah krisis, karena yang 4 hal lain. Saya akan membahas ini nanti. Which is another thing. I'll talk about this later. But this is really fascinating to me. Also that. Tapi ini benar-benar menarik bagi saya. Juga bahwa poin berikutnya di halaman ini mengatakan bahwa sejak 1999, NATO telah memimpin operasi yang diamanatkan PBB di Kosovo. Ini sebenarnya sangat penting karena 1999 adalah pertama kalinya NATO dengan serius, jujur, dan tanpa dalih apapun melampaui mandat perjanjiannya ketika mengatakan bahwa sekarang kami akan beroperasi di luar wilayah, dalam misi di luar wilayah. Dan sejak 1999, luar wilayah telah menjadi topik pembicaraan umum Stetsem bagi NATO untuk membenarkan keterlibatan di mana saja, dimanapun mereka anggap bisa dan harus terlibat. Semua ini dilakukan, dan Nia perlu mengatakan ini, mengubah piagam. While, and I just need to say this, not changing the charter. This is quite important because, of course, ini sangat penting karena, tentu saja dalam piagam, pasal-pasal berikutnya, Anda tahu, 8 hingga 14 adalah pasal-pasal prosedural. Mereka membentuk Dewan Atlantik dan hal-hal semacam itu. Mereka juga menetapkan bahwa piagam ini dapat diubah. Tentu saja piagam ini dapat diubah, tetapi hanya dapat diubah secara bulat. Dan untuk melakukannya, Anda sebenarnya perlu mendiskusikannya, bukan? Anda perlu mencapai kesepakatan, dan kemudian, Oscar perlu mengumumkan pertemuan di piagam. Dan demikian Anda memahami sifat swastana organisasi ini ternampilkan hashing. Isi tapi bukan itu. NATO hanya melanggar piagamnya sendiri. Mereka sebagai manjing dari guys yang mereka ingin. Its own charter. It just goes anywhere it wants. It started bombing Serbia. Itu mulai membom Serbia. Itu membom Beograd pada tahun 1999. Bukan hanya Beograd, sebenarnya seluruh Serbia. Dan kemudian memisahkan Kosovo dari sisa Serbia. Saya akan membahas ini sebentar lagi. Namun, tahun 1999 adalah momen yang sangat penting bagi perkembangan NATO sebagai organisasi pembuat perang. Pada tahun 2016, NATO memulai misi penasehat non-tempur dan pembangunan kapasitas di Irak, yang bertujuan untuk membantu memperkuat institusi dan pasukan keamanan Irak agar mereka sendiri dapat mencegah kembalinya ISIS. Saya menyoroti ini hanya karena saya ingin menunjukkan bahwa NATO membenarkan keberadaannya dengan mencegah ISIS kembali berkuasa di Irak dan di Suriah yang bertetangga. Semua negara Barat, semua negara anggota NATO sangat senang mendukung pemerintahan Tuan Al-Jolani ini, yang merupakan ISIS al-Nusra, yang merupakan keturunan ISIS. Al-Nusra, which is ISIS, an ISIS offspring. So while in one country the whole point of Western. Jadi, sementara di satu negara, tujuan utama keamanan Barat adalah untuk mencegah ISIS. Di negara tetangga, negara-negara yang sama sangat senang mendukung ISIS, yang sekali lagi menunjukkan kemunafikan dari seluruh institusi dan pendekatan ini. Ketika NATO sendiri dan anggota NATO berbicara tentang tatanan berbasis aturan, yang mereka maksudkan hanyalah aturan yang mereka buat saat itu juga. Ketika sesuatu menjadi menguntungkan secara politik, Anda bisa membaca halaman utama NATO ini cukup lama dan bertanya-tanya, bagaimana orang bisa menganggap ini serius ketika mereka terus-menerus mencoba menggambarkan diri mereka bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai tertentu. Faktanya, ini hanyalah politik kekuatan besar. Sekeras apapun itu, Anda hanya menggunakan kekuatan militer dimanapun kekuatan militer saat ini berguna, dan kemudian Anda mengkritik siapapun yang melakukan hal serupa sebagai melanggar PBB. Ini benar-benar luar biasa. Anda juga bisa melihat operasi dan misi saat ini. Anda tahu bahwa masih ada misi di Kosovo. Bahkan sekarang, seperti 25 tahun kemudian, masih ada misi besar NATO. Dan bukan hanya misi NATO, ada NATO besar, Camp Bondsteel, di wilayah Kosovo. Dan untuk menegaskan kembali, tetapi berkecil ke sini,
Hanplay Sibir sebagai Wigini Uspikri Small Thrang. That Serbia still claims is part of its own territory. Kosovo is not internationally recognized. Kosovo tidak diakui secara internasional. Itu bukan anggota PBB. Namun, diakui oleh sejumlah negara. Mari kita lihat peta ini. Negara-negara berwarna hijau adalah yang mengakui Kosovo dengan satu atau lain cara, secara resmi mengakuinya sebagai negara merdeka. Namun, sebagian besar dunia tidak mengakuinya. Sebagian besar Amerika Selatan, Brasil tidak mengakuinya. Argentina tidak mengakuinya. Rusia tidak mengakuinya. China tidak mengakuinya. Menariknya, Bad FM Drake Tangi di Eropa diakui Kosovo sebagai pemerintah K. Don't recognize Kosovo as an independent state. Spain doesn't recognize it. Nor does Greece. Spanyol tidak mengakuinya. Begitu juga Yunani, Rumania, dan Slovakia. Mereka semua mengatakan seperti, oke, tidak, Kosovo, Anda masih bagian dari Serbia, atau kami tidak mengambil posisi dalam hal ini, tetapi kami tidak mengakui Anda sebagai negara merdeka, bukan? Dan dalam hubungan internasional, pengakuan adalah segalanya. Jika semua orang mengakui Anda, maka Anda memang ada de facto dan de jure untuk tujuan hukum internasional. Tetapi dengan Kosovo, itu jelas bukan kasusnya. Dan tetap saja, NATO, yang memperluas wilayah NATO, kemudian tentu saja meluas ke semua negara anggota NATO. Kosovo bahkan bukan salah satu dari negara anggota tersebut. Tetapi sejak 1999, ia memiliki pangkalan udara besar yang dijalankan oleh Amerika, dengan pasukan juga dari negara-negara pendukung lainnya. From other supporting states, that's just a matter of fact. The Serbian government says we. Dan itu hanya masalah fakta. Pemerintah Serbia mengatakan, kami tidak menginginkan itu. Kami ingin ini hilang. Tetapi pemerintah Kosovo sendiri, tentu saja, mengatakan kami ingin mempertahankan pangkalan ini. Ini penting bagi kami, dan NATO hanya tinggal di sana. Orang Serbia, sejak tahun 1999, sangat merasa dirugikan oleh situasi di Kosovo, karena tentara Serbia saat ini tidak dapat pergi ke Kosovo. KFOR memastikan bahwa wilayah ini secara de facto memiliki pemerintahan sendiri. Sangat mirip dengan situasi antara Ukraina di Donbas dan juga dengan Crimea. Ini adalah situasi yang berbeda. Anda tidak bisa membandingnya dengan baik, karena akan selalu menemukan yang cukup besar. Namun tetap saja, cara NATO dan negara-negara Barat memisahkan Kosovo dari Serbia dan menjadikannya sebagai fakta sangat mengingatkan pada bagaimana Rusia mengintegrasikan kembali Crimea ke dalam Federasi Rusia sebagai fakta. Meskipun ada perjanjian atau keberatan dari pemilik sebelumnya, Ukraina. Masalah terpenting dengan Kosovo adalah bahwa Serbia terus mengatakan bahwa di bawah resolusi SID 244 yang disetujui oleh negara pendahulu Serbia, Republik Federal Yugoslavia, dijanjikan akan ada penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional ke Kosovo. Itu sudah disepakati. Oke, baiklah. Dan Serbia mengatakan ini baik-baik saja. Tetapi juga bahwa tentara pembebasan Kosovo akan didemilitarisasi. Dan di mana itu? Hal yang paling penting bagi orang Serbia hari ini adalah bahwa ada janji dalam resolusi SID 244 ini bahwa Kosovo dapat menikmati otonomi substansial dalam Republik Federal Yugoslavia yang akan menyediakan administrasi transisi sambil membangun dan mengawasi pengembangan lembaga pemerintahan sendiri, sementara dan demokratis untuk memastikan kondisi kehidupan yang damai dan normal bagi penduduk Kosovo. Resolusi 244 sangat jelas bahwa seluruh idenya adalah menjadikan Kosovo sebagai bagian dari Republik Federal Yugoslavia. Of the Federal Republic of Yugoslavia. So today's what's left today of that is Serbia. Serbia is the successor, the official leader. Yang tersisa hari ini adalah Serbia. Serbia adalah negara penerus resmi dari Republik Federal Yugoslavia dan bukan kemerdekaan yang dijanjikan kepada mereka. Sebenarnya, frasa pada waktu itu adalah lebih dari otonomi, tetapi kurang dari kemerdekaan. Jadi dalam arti tertentu, apa yang kita miliki di sini lebih merupakan pertarungan dibandingkan dengan apa yang dialami Taiwan dan China. Apa status Taiwan? Apa status Kosovo? Itu meniktaitvo bahwa hetu atas memelkarming blend bemat. Atit headsis, amista evid mimilingt, sepa aming kembali geword Kosovo. Ahens Boardstein. Somehow take back Kosovo, and this is not something we would want, right? You wouldn't want any kind of escalation. Anda tidak ingin ada eskalasi.
Ini cukup mencolok bahwa negara-negara anggota NATO tidak mengerti mengapa kekuatan luar tidak lagi memandang mereka sebagai musuh. Ketika Anda melihat pengalaman Yugoslavia dan kemudian Serbia dalam kaitannya dengan NATO, dan bagaimana NATO, sebagai fakta, mengubah batas internasional yang mereka katakan ilegal dan tidak dapat dilakukan ketika negara lain mencoba melakukannya, seperti Rusia, atau ketika melaksanakan referendum yang tidak diakui oleh negara-negara Barat. Tetapi ketika Barat melaksanakan referendum dan perubahan politik lainnya dengan kekuatan yang tidak diakui oleh, maka itu tentu saja dianggap baik-baik saja. Sekali lagi, ini adalah kemunafikan dari seluruh usaha yang sangat mengejutkan. Dan hal yang berbahaya adalah, tentu saja, bahwa kita sekarang memiliki sebuah institusi, sebuah organisasi, yang secara resmi dalam pasal 6 mendefinisikan area keterlibatannya dalam cakupan yang sangat sempit, dengan cara yang sangat terbatas. Dan itu masih didefinisikan dengan cara tersebut, sementara, secara de facto, organisasi tersebut justru pergi ke luar negeri. Ia pergi ke Kosovo. Ia melampaui batas maritim piagam. Ia juga pergi ke Irak. Irak bukan bagian dari negara NATO manapun. Ia milik kerjasama dengan Uni Afrika, patroli udara NATO, dukungan NATO, dan bantuan gempa untuk Turki. Bantuan gempa dan kapasitas untuk dukungan sipil. Saya ada masalahan itu. Tetapi semua tempat juga menghentikan operasi dan misi, bukan? Misi sebelumnya di Afghanistan. Seseorang perlu menjelaskan kepada saya kapan Afghanistan pernah menjadi wilayah NATO, bukan? Kapan piagam mendefinisikan bahwa Afghanistan tercakup olehnya? Itu tidak pernah terjadi. Juga cukup lucu bahwa halaman ini kemudian hanya mengatakan bahwa pada April 2021, Sekutu memutuskan untuk memulai penarikan pasukan RSM pada 1 Mei 2021, dan misi dihentikan pada awal September 2021. Tentu saja, halaman ini tidak menunjukkan bahwa Taliban baru saja mengambil alih pemerintahan Afghanistan, menghapuskan pemerintahan sebelumnya, dan mengambil alih kekuasaan lagi. Misi dihentikan. Itu baru saja berakhir. Kami tidak membicarakan mengapa itu berakhir. Kami tidak membicarakan fakta bahwa NATO, setelah 20 tahun, telah dikalahkan di Afghanistan. Bahwa selama 20 tahun pendudukan Afghanistan pada awalnya ilegal dan sebenarnya tidak berhasil, bahwa NATO harus mundur. Tapi baiklah, itu dihentikan. Namun sekali lagi, Afghanistan tidak pernah dicakup oleh Perjanjian Atlantik Utara. Juga, ini adalah kontra pembajakan di Teluk Aden dan Tanduk Afrika. Tanduk Afrika secara resmi berada di luar zona ini. Jadi NATO sedikit demi sedikit memperluas tempat dan cakupan kemana ia bisa pergi, dan kemana ia sendiri mengatakan bisa pergi, tanpa repot-repot mengubah dokumen dasarnya. Sekali lagi, NATO di Irak, NATO di Libya, kampanye pemboman di Libya, dan pembenaran untuk membom sebagian besar negara tersebut. Padahal sebenarnya resolusi PBB yang meminta NATO untuk membantu hanya memberikan mandat untuk zona larangan terbang, untuk memastikan bahwa tidak ada pesawat Gaddafi yang terbang di langit. Kemudian NATO sebenarnya menggunakan ini sebagai alasan untuk mulai membom fasilitas Libya, negara Libya, dan pada akhirnya menyebabkan kejatuhan total Gaddafi. Ini adalah masalah besar hari ini dengan NATO, bahwa institusi ini bukan tidak terkendali. Saya pikir ini sangat dikendalikan oleh Washington dan sekutunya. Tetapi bahwa ini digunakan melebihi apapun yang dikatakannya, tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya. Dan saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya momen tahun 99 ini. Anda tahu, ketika NATO untuk pertama kalinya keluar dari wilayahnya dan mempelajari pelajaran terpentingnya. Ada dokumen hari ini yang juga menunjukkan bagaimana NATO saat itu, ketika membom Yugoslavia, menjalankan tugasnya. Ada laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat menarik dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia. Meskipun saya tidak terlalu senang dengan bagaimana laporan ini dibuat, setidaknya laporan ini mengumpulkan beberapa bukti tentang apa yang telah dilakukan.
Salah satu poin yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, karena sangat terkenal, adalah pemboman NATO, serangan terhadap stasiun radio dan TV RTS Serbia di Beograd pada 23 April 1999, pukul 2.20 pagi. NATO in Belgrade here on April 23rd, 1999, at 2:20 a.m., NATO intentionally bombed the central studios of RTS. dengan sengaja membom studio pusat RTS. Ini hanyalah salah satu dari banyak fasilitas sipil seperti yang satu ini, yang kemudian benar-benar terbakar habis. Ini adalah stasiun radio sipil. Tentu saja, NATO mengatakan bahwa stasiun radio sipil ini juga digunakan untuk tujuan militer. Oleh karena itu adalah target sah dari keterlibatan militer. Dan saya harus mengatakan lagi, tidak ada resolusi PBB, tidak ada resolusi Dewan Keamanan yang mengizinkan penggunaan kekuatan. Jadi itu adalah pertama NATO tidak hanya membatasi sendiri, tetapi juga melakukannya tanpa resolusi Dewan Keamanan. Jadi ini adalah momen ketinggi di NATO as a small to nanya menurut piagamnya sendiri. Ilegal, tetapi juga internasional. Own charter illegal, it also became an international criminal because again the only institution that in the international. Karena sekali lagi, satu-satunya lembaga yang menurut hukum internasional memiliki kekuasaan untuk menuntut penggunaan kekuatan adalah Dewan Keamanan. Tanpa resolusi Dewan Keamanan, tidak ada hukum internasional dan pembenaran untuk penggunaan kekuatan. Itulah aturan mainnya. Aturan main yang diciptakan oleh kekuatan para pemenang Perang Dunia Kedua untuk diri mereka sendiri. Dan Anda bisa berdebat sebanyak yang Anda mau tentang tanggung jawab untuk melindungi dan Anda tahu mencegah genosida lain. Teman-teman, jika tidak ada resolusi, maka Anda melakukannya. Dan bahkan jika apa yang Anda lakukan secara moral benar, itu tetap bukan bagian dari pengaturan hukum internasional dari seluruh permainan. Cara permainan itu didefinisikan. Jadi terima saja. Setujui saja bahwa ini adalah tindakan yang sangat ilegal. Dan itu tidak hanya ilegal menurut hukum internasional, itu juga ilegal menurut piagam Anda sendiri, dokumen pendirian NATO Anda sendiri. Hal yang menarik di sini adalah, tentu saja, bahwa laporan ini juga mendokumentasikan bagaimana, untuk pengeboman stasiun radio ini, Perdana Menteri saat itu, dia adalah orang bodoh saat itu. Dan dia masih orang bodoh hari ini. Maksud saya tidak tahu mengapa mereka terus memilih orang bodoh untuk posisi ini. Tetapi Anda tahu, Tony Blair saat itu sebenarnya membocorkan rahasia dan mengatakan mengapa NATO diizinkan untuk menyerang stasiun radio ini. Bacalah ini. Perdana Menteri Inggris Tony Blair dilaporkan mengatakan kepada The Times bahwa media adalah alat yang menjaga Milosevic berkuasa, dan kami sepenuhnya dibenarkan sebagai sekutu NATO dalam merusak dan menghadapi target-target tersebut. In a statement of April 8, 1999, NATO also Sebabnya pada 5 April 1999, and House Bertinsen of Hat is with Studio T Amit the Tet, kecuali Megasmilin 6 jam per hari laporan media barat. Jika Presiden Milosevic menyediakan waktu yang sama untuk siaran berita barat dalam program ini tanpa sensor, 3 jam sehari pada siang hari, dan 3 jam pada malam hari, antara pukul 18 dan tengah malam, maka TV-nya bisa menjadi instrumen informasi publik yang dapat diterima. NATO sebenarnya mengakui, dan Tony Blair mengakui, bahwa salah satu alasan untuk membom instalasi ini adalah karena itu merupakan alat propaganda, yang disebut alat propaganda, the Stribicurbia. by the Serbian state, and that in and of itself is. Dan hal itu sendiri bukanlah pembenaran, menurut hukum internasional, untuk menargetkan instalasi sipil. Sebenarnya, instalasi sipil menurut hukum internal dilindungi dari serangan militer. Dan kemudian trik tertua dalam buku adalah, tentu saja, mengklaim penggunaan ganda yang dilakukan orang-orang di sini. Seperti ini adalah fasilitas penggunaan ganda. Tapi cukup jelas bahwa apa yang dilakukan NATO di sana adalah mencoba mengintimidasi dan menekan Serbia, serta mematahkan kehendak mereka. Dan ini juga dikatakan kemudian, bukan hanya untuk memastikan bahwa aparat propaganda tidak berfungsi lagi. Maksud saya, aparat penyiaran publik. Broadcasting apparatus.
Just imagine for one second if Russia demands. Bayangkan sejenak, jika Rusia menuntut agar stasiun radio Eropa seperti Radio Free Europe, Radio Liberty, DB, CNN, dan BBC menyediakan 6 jam sehari untuk menyebarkan pandangan Rusia di sistem penyiaran mereka. Bayangkan itu sejenak. Namun, ini adalah salah satu tuntutan NATO agar tidak menyerang penyiar sipil di Serbia pada saat itu. Dan ini masih dianggap normal. Dan hingga hari ini, Anda akan menemukan banyak orang menganggap keterlaluan bahwa saya tidak setuju dengan menyerang infrastruktur sipil ketika infrastruktur sipil digunakan untuk tujuan propaganda. Jadi bagaimanapun, saya tidak bisa melebih-lebihkan pentingnya tahun 1999 dan bagaimana NATO melampaui misi resminya. NATO went beyond, way beyond its official missions. This is, in my view, I could say much. Kita bisa membicarakan lebih banyak tentang ini. Kita bisa membicarakan tentang bagaimana Afghanistan runtuh dan bagaimana Irak runtuh, serta semua pelanggaran hukum internasional di sana-sini. Tetapi saya pikir Anda mengerti maksudnya. Hal penting yang perlu diketahui di sini adalah, meskipun piagam NATO sendiri mendefinisikan ruang lingkup NATO dan area operasinya dengan cara yang sangat-sangat terbatas, NATO saat ini melampaui batas itu dan melakukannya secara alami tanpa bahkan mengubah dokumen-dokumen ini. Dan inilah bahayanya. Inilah bahaya dari lembaga perang sialan ini, yang kemudian hanya memberdayakan diri mereka sendiri dan menjadi alat tidak hanya untuk mengelola pihak luar, tetapi juga untuk mengelola pihak dalam dan memaksa negara-negara anggotanya. Dan sekarang kita akan melihat, tentu saja, bagaimana satu anggota NATO mencoba memaksa anggota lain untuk menyerahkan wilayahnya. Bagaimana Amerika Serikat ingin mengambil wilayah dari Denmark, keduanya anggota NATO, dan bagaimana organisasi-organisasi ini digunakan sebagai alat proyeksi kekuatan, sangat-sangat sengaja. Dan bagaimana kemudian retorika lembaga-lembaga ini selalu bersembunyi di balik. Anda tahu, niat damai dari piagam hanya memperlakukan piagam sebagai sangat damai. Dan ya, pasal 1 dan 2 sangat damai. Mereka adalah pasal yang indah, sangat baik. Dan kemudian lembaga tersebut tumbuh menjadi monster. Itulah sebabnya kita harus sangat waspada terhadap monster yang kita ciptakan. Dan monster NATO ini pada suatu saat harus berakhir dan digantikan oleh sesuatu yang benar-benar membantu perdamaian dan keamanan di planet ini. Terima kasih. Thank you.